Hello, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ekualisasi pajak. Yuk simak videonya. Dalam dunia perpajakan, istilah ekualisasi pajak sudah tidak asing. Ekualisasi pajak merupakan salah satu teknik pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata equal, yang artinya proses untuk menyamakan. Ekualisasi pajak adalah suatu proses pengecekan kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lain yang berhubungan. Hubungan yang dimaksud ini adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lainnya. Tujuan ekualisasi pajak. Proses ekualisasi pajak dilakukan dengan cara menyamakan antara biaya atau pendapatan objek pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan objek pajak yang dilaporkan dalam SPT yang disampaikan ke kantor pajak. Ekualisasi merupakan kunci utama dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dalam SPT tahunan PPh Badan dengan baik. Tujuan dilakukannya ekualisasi pajak yaitu agar terhindar dari koreksi pajak dan dalam rangka persiapan wajib pajak apabila suatu saat dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak. Dari sisi wajib pajak, ekualisasi pajak merupakan bentuk tindakan preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Dengan ekualisasi, wajib pajak dapat melacak dan memastikan apakah penyampaian SPT masa PPN, SPT masa PPh pasal 21, pasal 23, pasal 4 ayat 2 dengan SPT tahunan PPh Badan sudah dilaksanakan dengan benar. Ada 3 jenis ekualisasi pajak, yaitu ekualisasi peredaran usaha dan objek PPN, ekualisasi pembelian atau harga pokok penjualan dan biaya dengan dasar pengenaan pajak atau DPP PPN masukan, ekualisasi biaya dan objek PPh potong pungut. Yang pertama, ekualisasi peredaran usaha dan objek PPN. Ekualisasi ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah peredaran usaha yang ada pada formulir 1771 lampiran 1 SPT tahunan PPh Badan dengan jumlah 1 tahun PPN keluaran dalam SPT masa PPN. Jika terdapat perbedaan atau selisih saldo dari proses ekualisasi tersebut, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Ada beberapa penyebab yang menjadi selisih. Biasanya disebabkan oleh yang pertama adanya beda waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan notariatur atau nota pembatalan. Yang kedua, ada penghasilan PPh Badan yang bukan merupakan objek PPN. Bukan objek PPN sesuai pasal 4A ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang ketiga, DPP PPN tidak termasuk penghasilan PPh Badan, misalnya penyerahan antar cabang atau pusat atau ke cabang, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, pengalihan atau penjualan aktiva, dan ekspor. Selanjutnya, selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan penerbitan faktur pajak. Selanjutnya, pembayaran uang muka. Selanjutnya, ekualisasi pembelian atau harga pokok penjualan dan biaya dengan dasar pengenaan pajak PPN masukan. Ekualisasi ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah pembelian bahan atau barang dagangan yang ada pada formulir 1771 lampiran 2 SPT tahunan PPh Badan dengan jumlah 1 tahun objek PPN masukan pada SPT masa PPN. Biasanya selisih disebabkan oleh adanya pembelian non-PPN dan adanya PPN masukan atas biaya-biaya yang bukan harga pokok penjualan. Selanjutnya, ekualisasi biaya dan objek pajak penghasilan potong pungut. Ekualisasi PPh pasal 21. Ekualisasi PPh pasal 21 didasarkan pada perbandingan seluruh biaya gaji, bonus, dan upah tenaga kerja pada laporan laba rugi atau yang telah dilaporkan pada SPT PPh Badan formulir 1771 lampiran 2 dengan total penghasilan bruto pada SPT PPh pasal 2126 dalam 1 tahun yang sama.
terjadinya selisih disebabkan oleh biaya bukan objek pajak PPh pasal 21 seperti jaminan hari tua, jaminan pensiun, natura atau kenikmatan, dan juga dapat disebabkan oleh selisih kurs. Ekualisasi PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat 2. Ekualisasi ini didasarkan pada perbandingan biaya jasa, sewa, dan bunga pada laporan laba rugi dan yang telah dilaporkan dalam SPT tahunan PPh Badan dengan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 dan PPh pasal 4 ayat 2 dalam 1 tahun yang sama. Kemungkinan selisih disebabkan oleh biaya jasa, sewa, bunga, dan royalti, dividen yang bukan objek PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat 2. Contoh, pembelian material, gaji pegawai outsourcing, ketentuan tax treaty, keterlambatan pemotongan, dan selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan pemotongan. Contoh kasus ekualisasi SPT PPh Badan dan SPT PPN. Diketahui peredaran usaha pada laporan laba rugi tahun 2022 PT ABC sebesar 7.921 juta rupiah. Sedangkan penyerahan pada SPT masa PPN tahun 2022 adalah 7.945 juta 454.545 rupiah. Diketahui data-data selama tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, terdapat penjualan bulan Desember tahun 2021 sebesar 200 juta. Faktur pajak dan penyerahannya dilaporkan pada SPT masa PPN masa Januari 2022. Nomor 2, tanggal 1 Januari 2022, PT ABC menjual mobil box yang dibeli pada tahun 2008 kepada Tuan Budi seharga 50 juta rupiah termasuk PPN 10%. Nomor 3, selama tahun 2022 terdapat pemakaian barang dagangan untuk keperluan sampel atau pemberian cuma-cuma sebesar 80 juta rupiah. Yang keempat, penjualan ekspor pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar 5.000 USD dengan kurs KMK Rp14.000 dan kurs jual Rp14.500. Yang kelima, penjualan ekspor pada tanggal 20 Juni 2022 sebesar 6.000 USD dengan kurs KMK Rp14.250 dan kurs jual Rp14.000. Yang keenam, terdapat penjualan bulan Desember tahun 2022 sebesar 300 juta, faktur pajak dan penyerahannya dilaporkan pada SPT PPN masa Januari 2023. Diminta buatlah ekualisasi antara peredaran usaha pada laporan laba rugi atau SPT PPh Badan tahun 2022 dengan penyerahan pada SPT PPN tahun 2022. Nah, ini jawabannya. Pertama, tadi diketahui peredaran usaha menurut PL atau laporan laba rugi atau SPT PPh Badan adalah sebesar 7.921 juta rupiah. Sedangkan penyerahan pada SPT masa PPN dari Januari sampai Desember 2022 sebesar 7.945 juta 454.545 rupiah. Selisihnya sebesar 24.454.545 rupiah. Ini disebabkan oleh tadi pertama, penjualan Desember tahun 2021 yang PPN-nya dilaporkan pada masa Januari 2022 sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya kasus nomor 2, penjualan mobil box, di mana kita ketahui untuk faktur pajak penjualan Aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan itu kodenya 09. Tadi diketahui di soal sebesar 50 juta termasuk PPN 10%. Karena ini transaksinya terjadi pada bulan Maret 2022, maka tarif PPN-nya masih 10%. Sebagaimana kita ketahui, PPN 11% itu berlaku sejak 1 April 2022. Di sini karena 50 juta termasuk PPN, maka DPP-nya menjadi Rp45.454.545 rupiah. Selanjutnya kasus nomor 3, sampel atau pemberian cuma-cuma, kode faktur pajak penjualannya 040 sebesar 80 juta rupiah.
Selanjutnya, selisih kurs pada tanggal 20 Juni 2022 atas penjualan ini 6.000 USD. Selisih kursnya jadi sebesar 1.500.000 rupiah. Ini dikurangi ya, dalam kurung ini nilai minus artinya dikurangi. Lalu kasus nomor 6, penjualan bulan Desember tahun 2022, di mana lapor PPN-nya pada masa Januari 2023 sebesar 300 juta rupiah. Lalu selisih kurs tanggal 10 Mei atas penjualan 5.000 USD 2.500.000 rupiah. Totalnya diperoleh 24.454.545 rupiah, sama dengan tadi selisihnya. Ya, selanjutnya contoh kasus mengenai ekualisasi biaya dan objek pajak penghasilan potong pungut. Diketahui pada laporan laba rugi tahun 2022 PT ABC dan dalam SPT tahunan PPh Badan, biaya gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, dan THR adalah 500 juta rupiah. Sedangkan jumlah penghasilan bruto pada SPT masa PPh pasal 21 tahun 2022 adalah 420 juta rupiah. Nah, ekualisasinya antara SPT tahunan PPh Badan atau laporan laba rugi dengan SPT masa PPh pasal 21 selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Pertama, tadi diketahui biaya gaji dalam SPT tahunan PPh Badan 500 juta rupiah. Sedangkan total penghasilan bruto pada SPT masa pasal 21 dari masa Januari sampai Desember 2022 adalah sebesar 400 juta rupiah. Selisihnya adalah 100 juta rupiah. Ini disebabkan oleh JHT 3,7% sebesar 65 juta rupiah, jaminan pensiun 20 juta rupiah, natura atau kenikmatan 15 juta rupiah. Total selisihnya adalah 100 juta. Sebagaimana kita ketahui, jaminan hari tua atau JHT 3,7% dan jaminan pensiun 2% yang ditanggung perusahaan ini bukan merupakan objek PPh pasal 21, tetapi merupakan biaya bagi perusahaan. Begitu pula natura dan kenikmatan bukan objek PPh pasal 21. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.